Saudara, TNI Angkatan Laut telah membongkar sebagian pagar laut di Kabupaten Tangerang. Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta jangan dulu dibongkar karena bisa jadi bukti untuk menjerat pelaku yang memasang. Mengapa tidak ada koordinasi terkait pembongkaran ini dan siapa yang memasang pagar laut di Tangerang? Kami akan membahasnya bersama Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Friyatna. Kami masih menunggu untuk bergabung dan juga sudah bergabung melalui sambungan telepon. Sudah ada staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan bidang hubungan masyarakat, Pak Doni Ismanto Darwin. Saya ke Pak Doni, kita masih menunggu sambungan dengan Mas Mukri dari Walhi. Tapi untuk ke Pak Doni terlebih dahulu, hingga saat ini sudah terinformasi pembongkarannya apakah sudah seluruhnya atau belum? Atau seperti apa update-nya Pak Doni? Oke, kalau soal pembongkaran mungkin lebih layaknya dikonfirmasi ke pihak yang membongkar. Kami kan juga tahu dari media. Tapi tadi pagi sudah ada komunikasi dari Kasal katanya ke Pak Menteri untuk komunikasi. Jadi saya cuma bisa nanggapin seperti itu. Nah, jadi memang sebelumnya belum ada koordinasi kalau TNI AL akan membongkar pagar laut itu? Seperti yang Pak Menteri tadi di Kompas TV sudah keluar ya. Tadi Pak Menteri juga sudah nyatakan dia juga tahunya dari media, sama kami juga kemarin tahunya dari media. Kami posisinya nggak tahu gitu. Tapi kalau boleh saya lanjutkan nih Mbak, filosofi yang sebenarnya kita inginkan dalam penegakan hukum pemanfaatan ruang laut yang tidak berizin ini, kita itu ingin mengedepankan adalah tegaknya hukum dan konstitusi. Sesuai Undang-Undang CK, itu pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang tidak berizin ini kita bisa mengenakan sanksi administratif dan denda. Nah, sanksi administratif dan denda ini salah satu syaratnya kita harus tahu siapa pemiliknya atau pelakunya. Ya, nah sekarang kan yang jelas itu adalah objek hukumnya, yakni ada bambu-bambu terpasang. Nah, tapi siapa pelakunya? Nah, ini yang makanya di tahapan di Undang-Undang CK itu terjadilah kita melakukan segel, yaitu di mana negara melakukan penghentian sementara dari kegiatan tersebut. Begini Pak Doni, kalau untuk izinnya terlebih dahulu, izin konsesi ini sebenarnya diajukannya kemana? Betul ke KKP? Nah, ini makanya yang jelas kan barang itu tidak berizin. Betul. Artinya tapi sebenarnya izinnya harusnya ke KKP ya? Kalau untuk pemanfaatan ruang laut yang menetap, itu izinnya ke KKP. Oke, ditahan sampai di situ. Kalau izinnya ke KKP, mengapa tidak ada pemantauan sehingga pagar laut ini sudah terbentang kurang lebih 30 km? 30. Oke, boleh saya menerangkan, silakan. Tapi jangan dipotong dulu. Oke? Siap. Nah, dalam pemanfaatan ruang laut itu kan ada yang di pesisir, di perairan, sampai wilayah yurisdiksi, dan ke atasnya lagi. Untuk 0 dan sampai 12 mil, itu ada pengawasan oleh dinas. Dinas dalam hal ini bisa Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai nama nomenklatur di daerah. Banyak orang berpersepsi DKP itu adalah KKP. DKP itu langsung garis komandonya dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini bisa dengan Pemkab, bupatinya, atau gubernurnya. Dengan KKP, mereka itu bermitra alias berkoordinasi. KKP dan DKP itu bukan kepanjangan DKP gitu ya. Jadi kita clear dulu di sini gitu loh. Nah, untuk semua pemanfaatan izin ruang laut itu terpusat keluarnya di KKP. Nah, untuk pengawasan dari 0 sampai 12 mil itu sesuai dengan undang-undang tentang pemerintah daerah, itu ada di wilayahnya dinas. Dalam hal ini Pemda atau Pemkab. Gitu loh. Nah, dalam hal kenapa kok udah tahu sampai ini setelah panjang dan sebagainya, ya kami kan berkoordinasi dengan penguasa di daerahnya, gitu loh Mbak. Oke, selanjutnya saat ini kan sudah dibongkar atas perintah Presiden Prabowo. Apakah akan ada koordinasi dengan TNI Angkatan Laut? Oh kan tadi pagi Pak Menteri
sama Pak Kasal udah berkomunikasi itu. Hmm. Ada komunikasi. Pak Doni, ini kan yang juga menjadi pertanyaan adalah siapa pemilik dari pembuat pagar laut ini? Indikasinya kemana sih Pak Doni? Ya, kami kan sekarang sedang melakukan penyelidikan. Sekarang sudah mulai melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai yang membangun pagar itu. Kita sudah kirimkan surat, minggu depan mereka akan datang ke KKP untuk kita panggil, memenuhi surat panggilan kita. Siapa saja yang dipanggil nih Pak Don? Ya, yang banyak mengaku di media itu. Oke. Salah satunya kan itu yang kelompok nelayan tadi kan katanya. Ini yang juga menjadi sorotan ya, mohon dikonfirmasi. Betul tidak sih pagar-pagar laut yang terbentang 31 km ini lokasinya berdekatan dengan wilayah pemekaran? PIK 2 Pemekaran khususnya? apa ya? Ya, PIK 2? Setahu saya kalau yang titik koordinat yang ada di pagar laut itu bukan wilayahnya PSN ya. Jadi sudah dibantah ya, artinya tidak berkaitan itu ya? Kita kalau bicaranya PSN ya, yang proyek strategis nasional Betul. itu wilayahnya bukan di situ. Oke. Nah selanjutnya ini kalau dilihat dari pembuatan pagar laut ini Pak Doni, bisa dikatakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apakah ini terindikasi ada pemodal yang memberikan investasi yang cukup besar untuk pembuatan pagar laut ini? Ya itu nanti itu kan tahap bagian dari penyelidikan yang kita sedang kerjakan. Nah makanya kalau boleh nih saya ngomong utuh biar jangan dipotong ya. Ya. Kenapa kita nggak mau barang itu dibongkar? Karena ini bagian dalam proses penyelidikan. Kalau nanti jikalau ada yang ngaku saya cuma bangun segini, saya cuma bangun segini, saya cuma bangun segini. Nah itu gimana? Ya kan? Karena kenapa? Pihak yang membongkar ini kita harus tahu. Karena sesuai undang-undang, yang membangunlah yang harus membongkar. Iya. Nah, kita harus tahu dulu siapa pemiliknya. Itu satu. Kedua, dalam isu pembongkaran ini, ada isu lingkungan hidupnya, Mbak. Karena ini kan sudah terdeploy agak lama. Dari literatur-literatur yang kita baca, itu ternyata sudah bisa merubah ekosistem di sekitar itu. Makanya kita mau pastikan, jika kita melakukan tindakan lagi, apakah ini akan berdampak ke lingkungan? Makanya kami itu dalam melangkah selalu mengedepankan hukum dan saintifik. Kenapa kami tidak mau buru-buru mencabut? Kalau kami mau, dari 2 minggu yang lalu kami tidak segel, kami datang, kami cabut. Karena kan ada nelayan yang keberatan dengan penghasilan mereka, pendapatan mereka, Pak Doni. Ya betul, tapi kan juga ada lingkungan yang harus kita jaga. Benar nggak? Nah sekarang gini, kita teknik mencabutnya pun kita harus pas. Apakah benar kita pakai manual? Apakah kita pakai alat atau apa? Makanya kami lagi mengundang nih Mbak, ahli pelayaran, ahli kelautan, ahli lingkungan. Kalau seandainya dicabut itu yang benar metodenya yang mana sih? Nah kalau mau dicabut itu apakah nanti nggak berdampak lagi ke lingkungan dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Nah itulah kenapa kita ini hati-hati soal lingkungan ini Mbak. Gitu. Ya, saya sudah bergabung Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mas Mukri Friyatna. Mas Mukri, bagaimana Anda melihat kasus ini, pembuatan pagar laut yang terbentang 31 km? Ya, ini kan sudah menjadi pembicaraan publik secara nasional ya. Jadi pagar strategis nasional ini karena dia menjadi keluhan yang paling mendasar bagi nelayan ya segera dicabut, dan dalam hal ini kan sudah dipelopori itu oleh Angkatan Laut, mereka sudah membantu. Ya kita berharap kan sebetulnya juga mendesak, tinggal KKP lagi yang berikutnya. Kalaupun nanti bakal digunakan ya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, maka ya per desa itu sisakan aja barang 5 meter gitu ya sebagai barang bukti nantinya. Kalau dari Walhi sendiri sempat menelusuri tidak sih siapa pembuat atau juga pihak yang menyuruh memasang pagar laut ini? Begini Mbak, kan kalau kita ngelihat ya siapa yang masangnya, tapi kan informasi itu bisa didapat dari 2 sumber paling tidak. Satu,
DPR itu kan mengaku kami yang pasang. Ya, yang kedua, beberapa saksi mata yang melihat langsung bisa dimintai keterangan kalau persoalannya kesulitan mendapatkan informasi. Nah, kemudian apa hubungannya? Misalnya kalau ditanya apakah ada pihak-pihak tertentu, dalam hal ini pemilik modal, kita melihatnya sederhana. Berbasis peta, struktur pola ruang, dan pola pemanfaatan ruang yang terakhir, gitu ya, kita lihat bahwa di lokasi yang selama ini kami cemaskan, ya, kami khawatirkan tentang rencana reklamasi itu yang menjadi benar adanya. Kenapa? Apa fakta dan bukti-buktinya? Misalnya di dokumen ATR sendiri yang ditampilkan oleh websitenya itu, kita sudah menghitung terdapat arsiran di 3 desa, luas hak guna bangunan, juga telah terdapat nomor identifikasi bidang tanah seluas sebanyak 260 bidang tanah di ketiga desa tersebut. Lalu kalau dari pihak KKP sendiri meminta seharusnya sejatinya pagar laut ini jangan dibongkar dulu karena bisa dijadikan sebagai barang bukti untuk memastikan nanti. Masuk akal menurut Anda? Ya kan barang bukti itu kan satu, misalnya ada kawan-kawan Muhammadiyah sudah lapor tuh bahwa ke Mabes Polri. Yang kedua, makanya saya bilang kalau hanya itu urusannya tinggalin aja per tiap desa itu misalnya panjangnya 5 meter. Dan bukti apa lagi yang misalnya perlu dicari? Kan bukti elektronik juga ada, visual sudah ada, orang yang ngaku sudah ada. Begitu loh. Jadi lebih ngerti polisi lah ya untuk urusan bagaimana dia melakukan penyidikan. Lalu dampaknya? Jadi jangan kemudian beralibi lagi. Ini karena kita yang punya kesalahan kemudian dianggap, oh nanti ini gimana terkait dengan tindak pidananya, misalnya seperti itu. Ya udah caranya tinggalin aja 5 meter. Tapi kan pembongkaran ini dilakukan atas perintah Presiden ke Kasal. Itu dia. Udah Presiden aja yang masih minta, bahkan perintah masih rumit gitu loh. Kenapa harus menjadi cemas? Lalu saya ke Pak Doni. Pak Doni, bagaimana dengan pemetaan yang akan dilakukan KKP sendiri melihat ini sudah menjadi polemik bagi masyarakat Indonesia? Oh ya, kalau kami sih tetap menjalankan penyelidikan kami secara profesional dan akuntabel. Kita akan menjalankan itu dan ya seperti janji dari Dirjen kami, Dirjen PSDKP, kita kan sudah punya waktu 20 hari. Dan kita akan lebih percepat lagi karena kan pemanggilan sudah mulai dilakukan. Oke, jadi artinya mulai pekan depan akan dilakukan pemanggilan. Kita akan nantikan hasilnya seperti apa. Terima kasih Staf Sus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat Pak Doni Ismanto Darwin dan juga Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi Mas Mukri Friyatna sudah memberikan perspektif di Kompas Petang. Terima kasih, selamat sore.